Ini dunia cahaya juga menangis. Tepuk tangan. Nah, Anda lihat, guru palsu membebaskan, guru setengah palsu membebaskan, guru asli apalagi. Sehingga malam ini lewat cerita guru yoga, guru puja, saya ingin Anda semua menjadi cahaya di tempat Anda masing-masing. Menjadi cahaya dan lilin kecil. Dan lilin kecil, tahukah kau memberi, tahukah kau memberi seberkas cahaya. Dan kau lilin kecil, tahukah kau memberi, sanggupkah kau memberi seberkas cahaya. Tepuk tangan. Anda pasti bertanya, kenapa ajaran guru yoga, guru puja ini termasuk ajaran tantra yang paling bercahaya dan paling dibutuhkan di zaman gelap seperti Kali Yuga? Buku suci tantra bercerita guru rahasia. Guru rahasia itu mirip dengan matahari. Makanya di Bali matahari disebut Siwa Raditya. Jadi guru rahasia itu seperti matahari yang memancar. Kita yang banyak dosa seperti kertas ini. Kertas yang banyak coret-coretannya gitu. Ini banyak muka-muka lapendos, laki-laki penuh dosa. Jadi kertas yang banyak coretannya. Jadi guru rahasia cahaya matahari, kita kertas yang kotor. Tapi guru yang kita sembah adalah kaca pembesar yang kita letakkan di antara keduanya. Dan di antara matahari, kertas kita ada kaca pembesar. Terbakar kita. Tepuk tangan. Arjuna terbakar. Arjuna di Hindu terbakar. Milarepa di Buddha terbakar. Bima terbakar. Siapa yang membakar? Dua-duanya. Ada matahari dalam bentuk guru rahasia. Tapi guru yang dia sembah seperti kaca pembesar yang kita letakkan antara matahari dengan kertas. Milarepa cerita abad ke-11 jauh sekali. Bima tidak tahu abad keberapa dan nggak terdeteksi. Arjuna juga nggak ngerti itu abadnya, nggak terdeteksi. Tapi di zaman kita ada cerita seperti ini. Kalau tadi cerita buku suci, ini cerita pengalaman pribadi. Sekian tahun yang lalu ada seorang sahabat dari Salatiga mendatangi saya di desa saya di Bali Utara. Karena satu dan lain kepentingan dia datang. Jarang ada tamu yang bisa masuk ke rumah saya, itu jarang. Karena saya punya rumah sangat tertutup, jarang sekali dari ini orang bisa masuk. Ringkasnya, teman dari Salatiga ini saya tanya, Anda ngapain dari Salatiga jauh-jauh ke sini? Salatiga, Bali itu kan ratusan kilometer, hampir 800 lah. Apa ini? Saya disuruh menyampaikan cerita ini sama Pak Gede Prama. Cerita apa? Kata guru saya di dalam, cerita ini akan bercahaya di tangannya Pak Gede. Cerita apa? Cerita apa? Saya lahir di sebuah gang di Salatiga, di mana isinya adalah orang-orang kriminal. Anak kecil di bawah 12 tahun setiap hari semuanya ngasah pisau. Karena anak-anak kecil di gang ini jadi pencopet lah, pencuri lah, di terminal lah ya. Wanita kalau sudah men di gang itu semuanya pekerja seks komersial. Wanita yang tua semuanya jadi GM, bukan general manager, germo. Laki-lakinya kalau seumur saya kalau nggak ngerompok bunuh orang. Langsung saya tanya, Anda kok bisa selamat?
Itulah yang saya mau ceritakan Pak Bede. Bagaimana? Kelas 1 SD ada dosen dari Universitas Kristen Satya Wacana datang ke gang saya dan saya diambil. Sejak itu saya dijadikan anak angkat, disekolahkan dan tidak boleh balik ke gang saya. Di situ saya mencelutuk, bahasa Bali yang nyeletuk. Wih, begitu ya orang-orang yang penuh bakti di kehidupan sebelumnya. Lahir di tempat seperti itu pun oleh gurunya diambil. Tepuk tangan. Jadi ini cerita di abad kita, bukan kata orang, tapi saya mendengar. Saya lihat ini orangnya jujur. Itu sebabnya malam ini di depan lilin seperti Anda para guru, saya mau ceritakan cerita guru yoga, guru puja, biar Anda menjadi yang seperti ini. Dan lilin kecil kau memberi sambutan, kau memberi sebelas cahaya. Tepuk tangan. Nah sekarang 3 langkah berguru pada guru yang di luar, berguru pada guru di dalam, dan 3 berguru pada guru rahasia. Entah apa malam ini angkanya 3 saja. Tadi ada guru palsu, guru setengah palsu, guru asli. Sekarang 3 langkah berguru. Berguru keluar, berguru ke dalam, berguru ke guru rahasia. Sekarang bercerita tentang berguru keluar. Cerita Kina Kilaya dan Ibu Tibet tadi boleh ditiru. Boleh ditiru, saya nggak melarang. Di Bali sebagian sahabat tuh yang disembah macam-macam. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang menyembah pelinggih, whatever. Tapi cerita Kina Kilaya dan Ibu Tibet barusan memberi inspirasi. Anda harus kokoh menyembahnya. Jangan ada keraguan. Kalau Kina Kilaya patungnya masih yang disembah seorang guru drona. Yang ekstrim itu ibu dari Tibet. Gigi bangkai anjing dia sembah. Sehingga saya tidak boleh mengurangi rasa hormat saya, rasa hormat Anda kepada subjek yang Anda sembah. Karena setiap orang subjek yang disembah lain-lain. Malam ini saya bilang, jangan mudah roboh, jangan mudah goyah. Anda mesti kokoh sekali. Biasanya orang-orang yang sembahnya kepada guru luar, apalagi yang disembah aneh-aneh kayak pohon dan batu, nanti godaannya banyak. Aduh, hari gini nyembah batu. Aduh, itu animisme sudah sekali macam itu, godaannya tinggi. Tapi kalau Anda merasa yakin itu garis karma Anda sudah melihat yang hebat-hebat, jangan roboh. Saya sudah kasih cerita ke Anda. Kina Kilaya di Hindu, Ibu Tibet dan cerita Buddhis, dan dua-duanya menyembuh guru-guru palsu, dua-duanya menyelamatkan. Itu berguru keluar yang pertama. Guru keluar yang kedua belajar ke buku suci. Zaman ini agak aman. Buku suci terserah. Anda yang dekat dengan Bhagavad Gita silakan berguru pada Bhagavad Gita. Anda yang Buddhis ke Tripitaka boleh. Di Buddhis ada Hinayana, ada Mahayana, ada Tantrayana, segala macam silakan. Cuman saya pesankan ke teman-teman yang berguru pada guru buku suci, jangan kaku, jangan kaku. Ini ada banyak teman berbau dokter. Tadi psikolog baunya lain, dokter lain lagi baunya. Ya, buku suci itu mirip dengan obat yang ditemukan zaman dulu sekali. Dokter kalau ngasih obat tahun 60-an, mana diketawain. Obat tahun 60-an anak kasih, nggak dipakai obat terakhir. Hati-hati dengan buku suci. Pertama, ada banyak sumber penyimpangan, penterjemahan waktu. Pesan saya ke teman-teman berguru pada buku suci, jangan kaku. Ya, yang bagus Anda berguru kepada guru yang ketiga, berguru kepada guru hidup. Ya, seorang manusia.
Kalau Anda berguru pada para dewa, minta maaf lagi, malam ini banyak minta maaf pada para dewa. Beliau bahasanya berbeda, tubuhnya berbeda. Kemungkinan kita salah mengerti itu tinggi. Seperti beberapa teman di Bali yang melihat cahaya-cahaya, saya bilang hati-hati. Tidak saja di dunia manusia ada palsu, di dunia cahaya pun ada yang palsu. Kenapa? Bahasanya berbeda. Kita berada pada realitas yang berbeda. Sehingga yang ketiga saya bilang, berguru kepada guru hidup. Makanya di Tantra seorang guru sangat dihormati. Karena guru itu disebut a living scripture. Jadi buku suci yang hidup. Buku suci yang asli itu kertas yang bertuliskan barang mati. Tapi di tubuh seorang guru sejati, guru ajaran suci itu hidup. Cuman kalau Anda berguru kepada guru manusia, tolong cek dan recheck, cek dan recheck berulang-ulang. Di barat sana, ajaran guru yoga dan guru puja ini sering diplesetkan menjadi penipuan. Karena Anda disuruh menyembah guru, Anda kemudian ditipu. Ujung-ujung tipuannya cuma dua, kalau nggak uang, seks cuma dua. Tidak ada yang lain, cuma uang atau seks. Sehingga namanya ada ibu-ibu dari Bali, guru-guru. Benar nggak? Kalau saya menyembah seorang guru tantra, terus dosa-dosa saya langsung termurnikan. Ya tergantung kekuatan hubungan karmanya, Bu. Kalau ibu yakin gurunya bergetar, ibu menyembah bisa. Tapi kalau guru itu mengatakan menyembah ibu dalam rangka meminta uang, saya bilang hati-hati. Jadi Anda yang mau berguru kepada guru hidup, cek, recheck, cek, recheck. Pertama, asli tidak gurunya. Nomor dua, tidak mengarah kepada penipuan. Karena di barat ilmu guru yoga dan guru puja ini banyak digunakan menipu. Jadi hati-hati berguru kepada manusia. Ya, kalau berguru kepada batu kan batunya nggak mungkin nipu Anda. Berguru pada pohon beringin nggak mungkin pohon beringin menipu Anda. Manusia memang berkahnya lebih tinggi ada berguru, tapi juga risikonya lebih tinggi. Jadi hati, cek, recheck, cek, recheck. Saya baru berjumpa guru saya, guru hidup saya di India 2008, 7 tahun yang lalu. Itu pun setelah muncul berkali-kali dalam mimpi saya, puluhan kali. Saya nggak mau sekali mimpi langsung pergi, saya nggak gampang percaya sama mimpi. Ya sudah muncul berpuluh-puluh kali dan dari satu mimpi ke mimpi yang lain, hubungan kita tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Di sebuah titik beliau menganggap saya sebagai anaknya, saya baru pergi. Jadi jangan mudah percaya sama mimpi. Mimpi pun banyak ngawur nih. Sigmund Freud bilang 85% mimpi itu sampah, hanya 15% yang benar. Itu berguru keluar kepada guru hidup. Yang keempat, ini penemuan saya, ini bukan buku suci. Saya harus bedakan mana buku suci, mana penemuan saya. Saya sudah mengajar kemana-mana. Minum dulu biar ceritanya bagus. Saya sudah bertahun-tahun mengajar di majelis taklimnya orang Islam di Jakarta. Awalnya banyak orang lihat aneh, ini orang Bali ngajarin orang berjilbab, berpeci. Bahkan segelintir teman Bali di Jakarta tuh melihat saya gimana. Jadi majelis orang Islam saya ngajar tahunan, di gereja saya ngajar. Di Bali ada 2 gereja yang saya datang, di Nusa Dua ada gereja yang bersandingan dengan pura, wihara dan masjid yang ngajar di sana. Di negara ada sebuah desa di negara yang 100% umatnya Katolik, saya datang ke sana. Kalau di pura udah nggak terhitung berapa kali saya ngajar. Di wihara ya juga sama dengan pura nggak terhitung. Dengan tidak bermaksud menyebut lembaga sosial yang lain dengan sebutan begini dan begitu. Setelah jalan di majelis taklimnya orang Islam, mengajar di gereja, mengajar di wihara, di asram orang Bali beberapa saya datangi, mengajar di pura, saya sampai pada kesimpulan, sebuah tempat di mana Anda dan saya bisa berguru spiritual yang mendalam. Tempat itu bernama keluarga. Anak,
suami, istri kita bisa menjadi guru spiritual yang mendalam. Asal Anda tekun, terutama anak-anak. Istri dan suami kalau tidak cocok ada cerainya. Anak nakal, mana ada kita cerai sama anak-anak. Sehingga penemuan saya setelah mendatangi banyak tempat suci di semua agama yang ada di Indonesia, ladang pertumbuhan jiwa yang subur sekali di zaman kita bernama keluarga. Untuk itu saya mau menyanyi tentang belajar di taman keluarga. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya iman. Nah, sekarang begini caranya berguru keluar di keluarga. Perjumpaan pernikahan adalah perjumpaan sebuah perbedaan. Simbol paling luar yang sederhana, organ seks laki-laki sama wanita itu berbeda. Yang satu aktif, satu pasif. Artinya pernikahanlah perjumpaan dua perbedaan. Makanya ada yang putih dan ada yang merah. Pernikahan banyak bubar karena kenapa? Pasangan kita dipaksa sama. Itu bubarnya banyak pernikahan. Sehingga kalau Anda mau berguru pada guru keluar bernama keluarga, terima sejak awal, pernikahan adalah perjumpaan dua perbedaan. Memaksa istri dan suami kita biar sama, itulah awal dari keruntuhan. Itu sebabnya saya jarang sekali memaksa istri saya biar sama dengan saya. Saya biarkan dia bertumbuh sesuai dengan panggilan alaminya. Biasanya kalau wanita cerewet, suaminya pendiam. Ya. Pria yang keras, carinya wanita yang matanya sayu-sayu. Seperti itulah. Nah, keluarga menjadi guru spiritual yang mendalam kalau Anda biarkan pasangan Anda bertumbuh sesuai dengan panggilan alaminya. Biarin istri Anda jadi istri Anda, suami Anda jadi suami Anda. Saya sudah 37 tahun sama istri saya, 5 tahun pacaran, 32 tahun menikah. Saya ada marahnya, ya, saya ada kekurangannya, saya ada kekeliruannya. Istri saya juga ada ngamuknya dan lain-lain. Tapi 19 tahun pertama beliau yang merawat saya. Kan saya menikah umur 20 tahun. Itu saya hanya mikirin kuliah, kerja, cari uang, kuliah, kerja, cari uang. Urusan di rumah tangga semuanya dia. Semuanya dia. Sering saya pulang kuliah ini saya lihat anak saya yang paling besar, cewek sekarang udah besar. Ditaruh di gombang, ada gombang besar, taruh di rokok gitu anak. Dia nyuci. Kadang-kadang pulang saya tersentuh, motor saya dicuci sama dia. Kesorean saya ketiduran, pulang kuliah, jangan dicuci motor yang malu dibilang sama teman-teman istri saya. Tapi dicuci sama dia. 19 tahun yang pertama, dia merawat saya. 18 tahun terakhir terbalik, saya yang merawat dia. Ya? Jadi luarnya nenek-nenek, di dalamnya bayi menangis. Tepuk tangan dulu.